Majapahit, Sandiakala, Rajasa Wangsa. Tengah hari ketika matahari masih melayang di atas kepala, menyakitkan sekali menjadi tontonan apalagi disaksikan oleh orang banyak. Itulah yang dirasakan Kepu Mundarang ketika dijebloskan ke dalam kerangkeng. Penjara yang sesungguhnya bukan Pakunjaran karena berasal dari keperluan berbeda. Bukan gedung Kunjara, melainkan kandang macan. Rontok nyali Kepu Mundarang karena ruang di sebelahnya benar-benar ada penghuninya. Makhluk berkaki empat dengan taring-taring dan para kuku yang tajam siap merobek tubuhnya. Bila pintu penghubung ke kandang di sebelah dibuka, Kepu Mundarang tidak bisa membayangkan kematian macan apa yang akan dialami. 2 ekor harimau yang kelaparan akan memangsanya dengan mencabik-cabik tubuhnya tanpa ampun. Cukup? Belum. Di ruang sebelahnya lagi ada sebuah kandang dengan pagar yang lebih rapat karena penghuninya adalah seekor ular berukuran sangat besar. Ular sebesar pohon pinang itu ditangkap beramai-ramai karena mencuri ternak penduduk. Setiap beberapa bulan sekali, ular itu harus mengisi perutnya dengan seekor kambing. Jika dihukum mati itu benar-benar dijatuhkan, entah cara mana yang akan digunakan menghabisi nyawanya. Dihukum mati dengan dihadapkan ke mulut harimau sangat tidak enak. Pun demikian pilihan berikutnya. Dibelit ular hingga remuk tulang belulangnya dan ditelan mentah-mentah di mulutnya yang terbuka. Kepu Mundarang tak bisa membayangkan bakal melewati pintu kematian macam itu. Dengan kandang macan itu bukan berarti Singosari tidak memiliki gedung Pakunjaran. Apa yang dialami Kepu Mundarang itu hanya akal-akalan Ronggolawe yang memelintir pemerintah Mahapati Raganata. Yang ia lakukan itu untuk merontokkan nyali tahanan dari Kediri itu. Beberapa orang prajurit kebingungan. "Kakang Lawe, ada apa?" tanya seorang prajurit bingung. Ronggolawe tertawa terbahak-bahak. Diajaknya prajurit yang sedang merasa heran itu menepi dari panas matahari yang sedang menyengat. "Ia melakukan kesalahan sangat besar pada negara." "Kesalahan apa?" tanya prajurit lainnya. Beberapa orang prajurit lain berdatangan dan ikut menyimak. "Kesalahan Kepu Mundarang adalah karena rencana makar yang akan digelarnya. Di Kediri, kami memergoki latihan perang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk tujuan apa? Kepu Mundarang yang menggelar latihan itu sekaligus mendalangi ulah para perampok yang akhir-akhir ini mengganggu penduduk." Dengan singkat tetapi jelas, Ronggolawe menceritakan apa yang ditemuinya selama berada dalam perjalanan ke Kediri, hingga kemudian terungkaplah siapa sesungguhnya dalang di balik perampokan yang marak terjadi di Singosari. "Mereka menggelar latihan perang?" tanya seorang prajurit yang kaget. "Ya," jawab Ronggolawe. "Sebesar apapun pasukan yang berhasil dibentuk oleh gelang-gelang, apakah akan mampu mengalahkan Singosari?" tanya prajurit itu. Ronggolawe menatap tajam. "Jangan lupa, kriwikan dadi grojokan," jawabnya. Maka digelandanglah Pati Kediri dan dijebloskan orang itu ke kandang macan dengan segera menjadi pembicaraan siapapun, dan dengan cepat menyebar ke banyak telinga menjadi gunjingan-gunjingan di bangsal kesatrian dari hulu ke hilir. Bahkan berita berhias jauh, tak jelas siapa yang semua mengatakan, beredar kabar tengah malam nanti Pati Kediri itu akan dijatuhi hukuman mati. Puas dengan guyonan kebablasan yang dilakukannya, Ronggolawe melambaikan tangan. Nambi dan teman-temannya yang berada di kejauhan bergegas mendekat. Mahisa Wagal yang juga dipanggil dengan nama Pawagal, Lembu Sora, Banyak Kapu, Kebu Kapetengan, Wirota Wirogati, Medang Dandi, dan Gajah Bagon terheran-heran melihat ulah Ronggolawe yang jelas memelintir perintah Mahapati Raganata. Perintah menjebloskan Kepu Mundarang ke Pakunjaran itu dengan kasar dibelokkan dengan menjebloskan Mundarang ke kandang macan. "Apa yang kau lakukan?"
Tanya banyak kapu dengan alis mencuat. Wirota Wirogati tertawa terkekeh-kekeh. Kebangetan perbuatanmu, ucapnya. Bukankah kita memiliki gedung Pakunjaran? Kenapa dia kau jebloskan kandang macan? Tanya Pak Wagal sambil mengintip kandang di sebelahnya yang dihuni oleh seekor ular besar. Ronggo Lawe masih tertawa. Biar dia rasakan seperti apa ngerinya ketika jantung nyaris terlepas dari rongga dada. Gajah Panggon geleng-geleng kepala melihat ulah teman akrabnya itu. Ayo, kita semua ke bangsal kesatrian, tidur balas dendam, ucapnya. Ucapan Gajah Panggon itu memancing teman-temannya tergerak. Tetapi tidak seorang pun yang menolak ajakan itu. Perjalanan jauh pulang pergi ke Kediri dengan medan yang sangat berat itu memang menguras tenaga. Beramai-ramai sahabat Raden Wijaya itu menuju bangsal kesatrian mereka, tempat segenap prajurit yang masih bujang berkumpul dan bertempat tinggal. Orang kedua yang merasa sangat tidak nyaman berada di Kediri adalah Arda Raja. Ia hanya bisa mengumpat dalam hati, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Arda Raja sepenuhnya sadar apa yang terjadi dan kealiminya itu merupakan buah dari apa yang terjadi di Kediri yang tak mungkin dibantah. Arda Raja cemas istrinya akan memanaskan suasana dengan bercerita apa adanya bagaimana perlakuan Prabu Jayakatwang kepadanya. Meski tidak mendapatkan perlakuan buruk, Arda Raja merasa sedang berdiri di atas bara api. Ingin ia menghindar, tetapi tidak bisa. Sebuah rumah mewah menyatu dengan bangsal kesatrian telah diberikan kepadanya sebagai hadiah perkawinannya dengan anak bungsu raja. Rumah itu sangat menyenangkan, apalagi semua kebutuhan dilayani oleh para abdi dalam dan emban. Tetapi kali ini Arda Raja merasa sesak nafas dengan kaki tak bisa menghindar dari bara api yang diinjaknya. Kepulangan si bungsu Narendra Dewi disambut dengan gembira oleh para kakaknya. Dengan penuh rindu, Narendra Dewi memeluk ibunya dengan erat di bawah tatapan mata para emban. Sebagian dari mereka bergegas sibuk di dapur. Para emban itu tak lupa pada jenis makanan kegemaran putri raja yang telah berumah tangga setahun lamanya itu. Bakti saya ibunda, Narendra Dewi berkata ketika Braja Dewi memeluknya dengan erat penuh rindu. Braja Dewi, permaisuri Raja Singosari itu tidak puas-puasnya memandangi anaknya, juga tak puas-puasnya menciumi pipi dan keningnya. Mata kakak-kakaknya gemerlapan memandang adik bungsu dan ibunya itu berpelukan cukup lama. Kau kurus sekali, kata Braja Dewi. Narendra Dewi menganggap ucapan itu dengan merapatkan kedua telapak tangannya, tetapi tak sepatah kalimat pun yang keluar. Apakah kau hamil? Tanya Braja Dewi lagi. Narendra Dewi mengangguk. Jawaban dengan bahasa tubuh itu disambut Braja Dewi dengan tatapan mata berbinar senang. Kebahagiaan permaisuri Singosari itu adalah ketika tiba saatnya memiliki cucu. Dari seorang anak lelakinya dan 5 anak perempuannya, belum satu pun yang memberi cucu. Kini tak berapa lama lagi ia akan dipanggil dengan sebutan nenek. Ayahanda Prabu kemana? Tanya Narendra Dewi. Ayahmu sedang melayat. Sejak semalam beliau pergi ke Karautan mengunjungi Ki Buyut yang sedang sakit. Siapa sangka Ki Buyut justru pulang untuk selamanya. Agak berubah raut wajah Narendra Dewi mendengar jawaban itu, dan seketika wajah Ki Buyut yang baik itu muncul di permukaan wajahnya. Ada banyak kenangan yang tersimpan di hatinya karena beberapa kali ia diajak berkuda ayahnya menyusur jalan ke Karautan. Sebuah kenang-kenangan khusus ia terima dari Ki Buyut dan disimpan sampai sekarang. Benda sangat berharga itu dijadikan satu dengan sekotak perhiasannya. Hadiah itu berubah sebuah patrem yang dibuat sendiri oleh Ki Buyut. Biaya pembuatan praterm itu didukung sepenuhnya oleh ayahnya. Jadilah sebuah patrem yang mahal karena gagangnya terbuat dari emas bertabur intan permata. Bila patrem itu sangat beracun karena dilumuri bisa ular dan warangan.
Gayatri yang bersimpu di belakangnya merasa tidak sabar ingin menceritakan keadaan Narendra Dewi yang sesungguhnya, tetapi ia harus menahan diri. Hak untuk bercerita itu sepenuhnya ada di tangan Narendra Dewi, bukan hanya. Apabila adik bungsunya itu memutuskan untuk tidak mengadu, maka tidak ada yang boleh dilakukan Gayatri. Ia tidak ingin disebut ikut campur pada urusan rumah tangga orang lain. Pembicaraan pun mengalir dan terasa menyenangkan bagi permaisuri yang sedang rindu itu, juga para kakaknya. Narendra Dewi tertawa lepas ketika para abdi emban muncul dan menyajikan makanan yang menjadi kesukaannya. Narendra Dewi paling suka umbi talas, apalagi bila umbi itu dikukus dan ditaburi parutan kelapa. Para abdi emban itu juga menyajikan sawut yang ditaburi parutan gula dan kelapa muda. Namun seorang emban paling tua yang bisa menandai putri bungsu raja itu sedang hamil, ia menyiapkan sajian yang mengagetkan, jamu. "Apa ini, Eyang Emban?" tanya Narendra Dewi. "Itu jamu Tuan Putri untuk menguatkan kandungan dalam perut Tuan Putri." Mata Narendra Dewi seketika berbinar, dan tanpa keraguan ia menenggak jamu yang terasa agak pahit itu tanpa bersisa. Rasa pahit yang masih berjejak itu kemudian dibilas dengan air gula. Akan tetapi, berita tentang Kebu Mundarang yang dijebloskan ke kandang macan itu sampai pula di telinga Braja Dewi. Seorang abdi emban melaporkan keadaan aneh itu dan dengan segera memancing rasa penasarannya. Hanya bila Kebu Mundarang melakukan kesalahan amat berat, ia akan dijebloskan ke penjara. Tetapi, mengapa kandang macan yang digunakan memberangus kebebasannya? Ada apa dengan Pati Kediri itu? Dan mengapa pula ia diperlakukan seperti itu? Pandang mata Tribuaneswari, Pratnya Paramita, dan Narendra Duhita segera tertuju ke wajah Narendra Dewi dan Gayatri. "Kau saja yang menjelaskan, Gayatri. Mengapa Kakang Patih Raganata memutuskan untuk menyebloskan Kebu Mundarang ke kandang macan?" tanya permaisuri. Di atas babut permadani, Gayatri melonjorkan kakinya sambil memijiti betisnya yang lelah sisa perjalanan jauh. Melihat itu, seorang emban dengan tangkas menempatkan diri mengambil alih. Dengan mendahului melalu menyembah lebih dahulu, emban tua itu mengurut kakinya. Gayatri menyempatkan memejamkan mata, menikmati rasanya. "Ada hal aneh di Kediri, Ibu," jawab Gayatri, yang tampaknya sedang menyiapkan sebuah makar. Terkejut bukan kepalang, Braja Dewi memperoleh jawaban itu dan terbungkam. "Mereka akan membalas pada apa yang terjadi di Ganter," tambah Gayatri. Maka hening pendopo keputren itu tanpa ada suara yang berani menyela. Braja Dewi segera memperhatikan wajah anaknya yang telah setahun lebih tinggal di Kediri sambil mencoba mengukur bagaimana kehidupannya selama ikut suaminya di sana. Dari awal Braja Dewi mencemaskan nasib anaknya yang tidak akan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Rasa cemas itu terbukti benar. Maka Gayatri menceritakan apa saja yang ditemukan dalam perjalanannya. Raut muka ibunya berubah menjadi tegang mendengar laporan anaknya itu. Ternyata yang ia cemaskan selama ini terbukti benar, bahwa apa yang disampaikan Mahapati Raganata bukan isapan jempol, bahwa salah besar pendapat raja yang mengira dengan mengajak Raja Bawahan di Kediri berbesanan itu akan menghapus luka lama. Tribuaneswari segera bringsut mendekati adik bungsunya ketika Gayatri telah menyelesaikan kisahnya. Bagi bersepakat, Sekar Kedatron Pratna Paramita dan Sekar Kedaton Narendra Duhita menarik nafas amat dalam sambil mengelus dada. Tribuaneswari bisa membayangkan hidup macam apa yang dialami Narendra Dewi yang disayanginya itu selama berada di Kediri. Di antara orang-orang yang memandang dengan tatapan mata dendam, hidup penuh cibiran atau sindiran di rumah mertua macam itu tentu sangat menyakitkan. Itulah yang kami temukan selama berada di Kediri. Rencana yang dirancang oleh Kebu Mundarang serta perbuatannya
dalam mendalangi perampokan-perampokan yang mengganggu ketenangan selama ini, mendorong Mahapati Raganata membawanya ke Singosari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semoga Sang Prabu melihat kebenaran. Permaisuri merasa gelisah karena ia melihat lain Raganata akan lain pula dengan suaminya. Pendapat Prabu Kertanegara seringkali tidak sama dengan pendapat patihnya. Selebihnya di dalam dada Prabu Kertanegara bersemayam hati yang keras. Ada banyak pendapatnya yang sulit diluluhkan. Permaisuri Brajadewi menghela tarikan nafas amat dalam, meredakan sumber rasa gelisah yang mulai bergolak di kedalaman hatinya. Namun pertanyaan yang muncul di hatinya itu terwakili oleh salah seorang anaknya. Jadi benar kau mendapat perlakuan buruk selama berada di Kediri? Praja Paramita tidak mampu menguasai perasaannya. Narendra Dewi menunduk. Ia menjawab dengan tetesan air matanya.